Silahkan untuk Bu Pia dipersilahkan dan Lastri Sudah. silakan. Oh ya, silakan Lastri di share screen. Terima kasih. Mohon izin karena saya agak terlambat juga tadi bergabung dan mohon izin, I'm very sorry, I have a sore throat. Kebetulan saya baru sehat dan ini suara saya masih habis show tunggal kayaknya, jadi masih agak terganggu. Uncle Di, terima kasih sudah dilibatkan dalam programnya Kombis dan panitia juga mohon maaf. Saya tadi share link untuk Canva-nya saja ya teman-teman. Mohon izin juga ini saya di belakang, saya sedang di laboratorium di sekolah sebetulnya. Jadi tidak bisa menggunakan background yang sudah di-share oleh Kombis. Sebentar saya mau coba share link, apakah bisa dibuka link Canva saya? Saya langsung dari Canva, ini dadakan. Mohon maaf, karena kemarin juga kurang sehat teman-teman. Jadi kayak dadakan, padahal memang Uncle Di sudah menginform sudah menginform dengan ke saya jauh-jauh hari sebetulnya. But anyway, we're going to start. Kita sudah harus mulai nih ya, walaupun mungkin sambil proses bisa dibuka atau tidak linknya. Ya, saya langsung saja ya, panitia. Terima kasih banyak sudah disediakan waktu di akhir-akhir dari program ini. Program ini judulnya seperti yang sudah diinform ke saya, kebetulan pas sekali judulnya dengan buku yang sudah saya tulis, yang pernah saya tulis. Hanya saja memang saya menulis buku itu dalam bahasa Inggris, karena kebetulan saya juga, saya adalah blogger bilingual. Jadi saya memproklamirkan nama saya sebagai blogger bilingual. Why? Because I speak bilingual, saya selalu bicara bilingual, sometimes maybe multilingual. Saya senang sekali bisa berbagi dengan teman-teman. Ini ada mahasiswa, tidak hanya mahasiswa ya, Uncle Di? Ada guru juga. Ya. Guru banyak juga dari ada ibu PGRI. guru, bapak guru, juga ada senior-senior saya yang sebetulnya kalau saya bicara di sini bukan kurang tepat sebetulnya nih Uncle Di ya, karena saya juga masih belajar. Jadi kita sama-sama belajar saja. Jadi di kesempatan ini di pertemuan atau webinar yang diselenggarakan oleh Kombis ini berjudul From Blog to Book, gitu, dari blog ke buku, adalah tadi saya bilang memang pas sekali kalau saya bilang gue banget gitu ya, karena memang buku saya berjudul From Blog to Book. Sebetulnya jika saya menjelaskan tentang apa itu blog, apa itu buku, bagaimana menerbitkan buku, I believe semua orang sudah sangat aware saat mengikuti Kombis ini, sudah tahu banget lah apa itu blog gitu ya. Apalagi anak-anak sekarang, millennials. Jadi sekarang itu juga bukan cuma anak millennials, tapi juga sebutnya digital students, digital children gitu, yang memang tumbuh di dunia digital. Tentunya blog bukan lagi suatu hal yang yang aneh gitu, yang suatu hal yang baru, tapi blog adalah sesuatu atau media yang memang kita sama-sama tahu fungsinya untuk apa. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Bu Mai, oleh Miss Mai tadi, bahwa blog itu adalah media yang kapanpun kita bisa isi dengan gaya apapun bahasa kita, dengan cara termudah, yaitu bisa dengan handphone, melalui laptop atau tabnya yang kita semua pasti juga punya. I'm not going to explain that. Saya nggak akan menjelaskan itu, tapi yang pasti saya ingin tahu di komunitas ini atau di webinar ini, coba yang sudah punya blog dan sudah diisi blognya, saya ingin tahu. Ada berapa banyak nih? Panitianya sudah punya blog semua? Coba saya tahu nih. Sudah. Nah, sudah. Oke, Mbak Imas masih toh. Oh iya, ini sudah udah guru. Ya oke. Pak Mustamin sudah punya juga. Yang lain mungkin ada mahasiswa juga, teman-teman mahasiswa. Kebetulan saya juga mengajar di profil saya tadi sudah ditampilkan. Apakah profil saya sudah ditampilkan? Sudah tadi di awal Bu. Oke, thank you so much. Mohon maaf tadi saya tidak mengikuti dari awal karena juga memang saya baru saja pulih. Mudah-mudahan sehat terus, semua juga mudah-mudahan sehat selalu ya. Jadi saya agak terlambat bergabung. Saya menulis di blog sebetulnya
Oke. Dari tahun 2006 saya sudah punya blog. 2006 2016 saya sudah punya blog. Tapi saya nggak pernah tahu saya harus nulis apa di blog itu gitu. So that time I was like, ya udah I have blog, ya kayak orang-orang gitu punya blog, saya juga punya. But then I never really put something interesting on that. Saya nggak pernah menulis di situ. Buat saya menulis apapun saya baru waktu itu hanya self introduction itu aja. Lalu ada beberapa puisi dan cerpen. Maklum masih rada-rada muda waktu itu, jadi masih senang dengan menuliskan apa yang ada di hari-hari saya dalam puisi atau cerpen. And apparently memang saya mulai menulis itu sudah sejak SMP, sekolah menengah pertama saya sudah menulis dan beberapa nulis cerpen. And beberapa cerpen saya memang sudah pernah diterbitkan di sebuah majalah remaja waktu itu. Di masanya sangat terkenal ya, tapi mungkin sekarang sudah tidak ada. Saya senang sekali menulis cerpen karena memang saya dulu seorang anak yang sedikit introvert. Saya tidak terlalu suka berkumpul dengan orang banyak, bertemu gitu. Saya senangnya menyendiri dan menulis. Buat saya menulis adalah adalah media yang bisa membantu saya berkomunikasi. Meskipun hanya dengan kertas dan buku dan alat tulis itu saja, tapi saat banyak orang mengapresiasi tulisan saya di sebuah majalah itu, saat itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri ya, bahwa semua orang ternyata suka juga tulisan saya. Akhirnya nyanduk. Nah, menulis itu termasuk menulis di blog itu harus sampai nyanduk gitu ya. Nyanduk itu apa ya bahasanya? You know, like you get used to it. Kalau tidak mengerjakan itu kayaknya ada yang kurang gitu. Memang beberapa bulan ini juga terus terang saya memang agak vakum menulis karena kesehatan dan juga kegiatan yang sangat bukan sangat banyak, jangan sok sibuk ya. Saya tidak sibuk, maksudnya ada beberapa kegiatan yang memang menuntut harus selesai di saat itu gitu. And nah, saat saya berhenti menulis, memang selalu ada yang dirasa tuh, wah kurang sekali ini blog saya belum diisi. Melihat di komunitas itu semua sudah setiap hari mengisi di blog, setiap hari selalu ada tulisan yang di-share. Lalu ada timbullah di perasaan, aduh, apakah saya sedang kena writer's block gitu ya? Yang saya dapatkan ilmu writer's block ini juga saya dapatkan dari kelas komunitas menulis seperti Kombis ini juga, di mana kita ini berbagi cara ilmu menulis sampai dengan menerbitkan buku, dan sekarang judul webinar menulis blog sampai dengan menerbitkan buku. Nah, memang betul tadi seperti pemateri sebelumnya bahwa menulis itu adalah hal yang sangat mudah. Hanya biasanya memang jika kita tidak fokus, maka kadang kita kehilangan ide. Nah, saat kehilangan ide itu timbullah yang disebut dengan writer's block, biasanya malas atau lelah atau karena terlalu bisa disebabkan oleh terlalu banyak kegiatan atau terlalu banyak yang dipikirkan ya. Kalau misalnya anak-anak millennials itu banyak sekali yang dipikirkan gitu, termasuk harus main game apa ya, terus harus bagaimana ya. Ya, strategi main game mungkin juga bisa ya seperti itu, tapi juga tentunya hal-hal seperti itu akan menimbulkan writer's block tadi. Timbulnya jadi malas menulis, lalu hilang ide, kehilangan gairah untuk menulis. Dengan webinar seperti ini, saya yakin, saya setuju sekali bahwa memang kita memang tidak menulis itu memang membuat hidup kita berubah gitu. Tentunya perubahannya akan terasa saat kita sudah mulai konsisten. Melakukan apapun sebetulnya akan terasa jika kita sudah konsisten. Jika kita tidak konsisten, maka tidak akan terasa perubahannya gitu. Nah, ladies and gentlemen, belum bisa dibuka ya link untuk ini saya, link Canva-nya. Okay. Anyway, nggak apa-apa. I'm going to open it. Wait, saya juga masih sambil. Gimana? Dia butuh akses untuk buka. Butuh akses, Bu. Tadi saya juga buka. Oh iya, gitu ya. Oke, wait, saya nggak apa-apa. Mungkin nanti saya bisa share bentuk di PDF-nya ya. Tapi mungkin nanti saya akan share ke teman-teman setelah ini, after this. I'm very sorry, mohon maaf jadi tidak maksimal. Ini Uncle D dan Kombis. Oke, jadi judul buku, balik lagi Bu, judul buku berbahasa Inggris bukan pertama sih sebetulnya, judul buku berbahasa Inggris kedua saya adalah From Blog to Book. Buku ini saya susun dari itu tadi, seperti Miss May, saya menyusunnya juga dari blog.
bagaimana cara menyusun buku atau menulis buku yang diambil dari tulisan-tulisan kita di blog. Nah, tentunya pertanyaan pertamanya tadi, apakah teman-teman sudah punya blog? Apakah blognya sudah diisi? Pertanyaan berikutnya, apakah sudah pernah menulis di blog? Nah, harus kita pastikan adalah saat kita mau membuat blog ini harus kita kadang saya juga waktu itu di awal saya belum yakin banget saya harus nulis apa gitu. But then setelah saya mengikuti sebuah komunitas menulis, lalu saya yakin I know what to write on my blog. Jadi saya tahu nih saya mau nulis apa di blog ini. Saya ada beberapa blog yang memang saya khususkan untuk hal-hal tertentu. Jadi setiap blog saya itu punya tema masing-masing. Saya menulis di WordPress itu saya menulis puisi dan cerpen dalam bahasa Inggris atau short stories ya, atau serial stories gitu. Ada cerita serial juga, cerita bersambung, cerbung gitu di WordPress. Untuk kompasiana.com saya menulis tulisan-tulisan yang bersifat keilmuan, misalnya apa yang sudah saya pernah teliti, hasil research saya gitu, saya tulis kembali di kompasiana.com. Ada juga saya menulis juga di blogspot.com karena semuanya gratis sebetulnya, teman-teman nggak perlu bayar, tinggal sediakan pulsa untuk membeli kuota saja. Tidak ada pun itu, di mana-mana sekarang kita sudah bisa mengakses wifi gratis, apalagi mahasiswa, guru, murid, siswa ya itu juga bisa mengakses wifi gratis di sekolah biasanya. Kalaupun misalnya agak sedikit terganggu, ya kita bisa nunggu sabar sampai nyari ide untuk menulis ya. Oke. Nah, bagaimana cara memulai menulis buku dari tulisan-tulisan kita di blog? Seperti tadi saya mempunyai beberapa blog yang memang setiap blog itu temanya berbeda. Untuk satu blog ini saya isi blog itu dengan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan cara menulis atau strategi menerbitkan buku, tentunya dari sebuah program di komunitas. Nah, teman-teman yang sudah tergabung dalam Kombis ini, tentunya acara hari ini pun bisa menjadi bahan tulisan. Misalnya, sambil mendengarkan saya bicara, mungkin saat ini ada yang sambil mengisi blog. Misalnya, pemateri hari ini salah satunya adalah bernama Miss Via. Miss Via itu adalah, nah itu kan bisa jadi tulisan. Sebetulnya mudah, yang membuat sulit itu adalah mindset kita. Mindset kita yang kadang kalau berpikir mau nulis itu, aduh takut salah, aduh takut nggak bagus tulisannya, aduh takut tulisannya tuh nggak sesuai atau tidak diinginkan orang lain. Padahal kita juga belum tahu apa yang diinginkan orang lain atau apa yang disukai orang lain atau selera pembaca kita. Malah terkadang, ladies and gentlemen, teman-teman semua, malah terkadang apa yang kita kira itu tidak bagus, justru saat dibaca orang lain mereka dapat menikmatinya dengan sangat antusias gitu. Yang menurut kita kurang baik, tulisannya aduh kayaknya ini banyak yang kurang, banyak yang salah, tulisannya nggak bagus atau kata-kata pilihan katanya kurang tepat. Saat dibaca orang lain malah mereka banyak yang mengapresiasi dengan baik. Nah, kita tidak tahu. Jadi mulai hari ini saat menulis nih, saat mendengarkan saya boleh sambil coba menulis di blog. Nah, kalau menggunakan, karena saya juga pakai handphone nih, tapi pakai 2 handphone dan 1 komputer. But then menulis itu bisa dilakukan dimanapun dengan cara yang termudah yang paling nyaman untuk kita. Blog adalah hanya salah satu media di mana kita bisa menuliskan apa yang kita pikirkan. Ya, itu media kan. Jadi kita bisa menulisnya di blog, tapi kalau belum siap menulis di blog dan belum siap dipublish, blog juga bisa menyimpan data. Itu betul kan ya, Uncle D ya? Disimpan dulu di draft, jangan dulu dipublish sebelum kita ingin memperbaiki lagi. Misalnya, nanti saya mau perbaikin lagi. Kita bisa simpan di draft, tidak usah dipublish dulu. Nah, sangat mudah. Jadi yang pasti, yang pertama, tulis dulu, beranikan, kumpulkan niat, bulatkan tekad untuk mengisi blognya. Dengan tulisan yang paling mudah, yang paling buat kita itu menyenangkan. Karena buat saya memang menulis itu menyenangkan. Kenapa? Karena it helps me membantu saya untuk mengurangi apa yang selalu kepikiran di kepala gitu ya. Maybe not personal stuff, bukan hal-hal pribadi saja, tapi mungkin juga ingin hal pribadi, tapi kita bisa buatnya seperti modelnya cerpen, modelnya puisi, supaya orang tidak, ini karakter orang penulisnya. Nah, tidak seperti itu juga, atau ini kehidupan aslinya, tidak harus seperti itu, tapi kita bisa menuliskannya berupa jenis-jenis tulisan yang tidak harus seperti narasi misalnya ya.
atau deskripsi misalnya. Nah, teman-teman pasti sudah belajar jenis-jenis teks. Nah, itu yang kita tulis itu kita bisa menggunakan bahasa kita sendiri. Dan setiap tulisan kita di blog yang kita publish itu akan menunjukkan gaya penulisan kita. Dan itu akan dan harus menunjukkan gaya penulisan kita. Misalnya, nih Mbak Tatu Nur Apipah menulis di blog itu dengan gaya bahasa lo gue misalnya. Ya, atau dengan gaya kalau misalnya Ibu Fitriah Blaga menulis di blognya dengan gaya yang bahasa yang santun, bahasa yang kesannya ngemong gitu ya, bahasa yang kata-kata yang atau pilihan katanya yang bisa dinikmati oleh semua usia gitu. Atau misalnya tulisannya Mbak Dewi Sri di blognya itu misalnya menulis dengan gaya-gayanya anak Jaksel yang bahasanya selalu dicampur-campur antara bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sampai ada kata jujurli misalnya seperti itu ya. Jadi setiap orang bisa menulis dengan gayanya sendiri. So, itulah yang akan menunjukkan style kepenulisan kita. Ya, jadi pastikan teman-teman nih kalau mau nulis di blog nih sekarang nih ya, yang sambil mendengarkan saya atau menonton dan mendengarkan saya hari ini, sekarang ini, sambil menulis di blog. Nah, bisa digunakan gaya bahasa yang menurut kita membuat kita nyaman. Membuat kita nyaman dan sekiranya tidak akan terlalu menimbulkan apa ya? Menimbulkan kontroversi gitu. Tapi kan banyak juga orang-orang yang mengisi di blog atau menulis di blog itu dengan gaya bahasa yang kontroversi gitu. Menulis judul yang judul itu yang bikin semua orang membaca itu, yes. Dan cara menulis di blog itu nanti saya akan share cara menulis di blog atau memindahkan tulisan Anda di blog ke buku. Nanti saya share di materi saya. Sebetulnya sangat mudah. Yang pasti saat kita sudah membuat tulisan di blog dan ingin membuat menjadi buku, itu ada namanya teknik parafrase. Teknik parafrase ini digunakan untuk menghindari plagiasi. Meskipun itu karya kita sendiri, tapi kita gunakan teknik parafrase ini untuk menghindari plagiasi. Tapi yang pasti teman-teman, jika mengikuti webinar ini tanpa langsung mempraktekkan, itu saya pikir juga sayang sekali. Jadi saat selesai ini, materi ini dengan saya, maka teman-teman langsung menulis di blog, atau jika belum siap menulis di blog, teman-teman sudah bisa langsung menulis melalui pesan WhatsApp. Nanti dari pesan WhatsApp itu bisa di-copy, lalu pindahkan ke blognya. Atau berupa pesan WhatsApp yang bisa di-copy dulu ke Word, dari Word baru ke blognya kalau sudah siap dan sudah diedit ya. Intinya materi dari awal sampai akhir mungkin dengan sekarang sama saja gitu. Tapi karena saya memang menulis buku yang judulnya sama dengan judul webinar hari ini, saya sangat antusias karena saya merasa difasilitasi oleh Uncle D untuk untuk menunjukkan bahwa menulis buku dari tulisan di blog itu sangat mudah. Saya pun memproses penulisan ini sebetulnya dadakan juga. Jadi cepat prosesnya. Karena apa? Karena saya sudah ada materinya di blog. Gitu. Jadi saya tinggal pindahkan, lalu saya sedikit parafrase, ada beberapa kata yang saya tuliskan, karena kalau saya mengambil dari blog, memang tulisan saya di blog itu tulisannya bergaya tulisan laporan. Tapi saat saya menulis di buku, saya tidak bisa menulis gaya seperti saya menulis sebuah laporan atau sebuah resume. Saya menuliskan, memindahkannya dengan teknik parafrase tadi. Mencari sinonim, mencari padanan kata supaya tidak sama persis katanya dengan apa yang sudah kita tulis di blog, teman-teman. Yang pasti sih satu, yang ingin saya tekankan, bagaimana caranya menjadi penulis yang paling hebat, penulis terkenal adalah sinyal ya. Sinyal ya. Oke, Miss Bia. Saya terputus ya barusan ya. Oh, iya, maaf. iya. Jadi intinya adalah saya selalu bilang ke siapapun, cara menjadi penulis terbaik atau penulis hebat adalah dengan mulai menulis. Oke? Dengan mulai menulis ini, mulailah menulis hari ini, teman-teman. Oke, silahkan saya kembalikan saya lewat 1 menit ya. Saya kembalikan ke MC atau moderator. Thank you. Okay.